Tapi kayak misal Paramitha Rusady itu termasuk aku yang mengcasting dia. Nah, Modi itu lucu ketemunya. Aha, gimana? Aku lihat majalah, begitu aku lihat, loh kok ada Jenab di sini. Aku udah bilang itu adalah Jenab. Feeling ya. Nah, sementara waktu Dul 1, Jenab tuh belum ada. Aku belum tahu siapa Jenab. Tapi begitu aku lihat majalah, ternyata Modi waktu itu adalah none Jakarta kan? Ya. Aku bilang sama si Suti, sama si Atun, cari orang ini, aku mau ketemu. Dia datang ke kantor aku ngobrol sama dia, cuman aku nggak ngobrol banyak, cuman aku tanya udah makan belum? Lo bisa wawancara dia, bener gak cerita gue? Dia kaget kan Modi. Maksudnya apa bang? Ya, saya tanya kamu udah makan belum? Belum bang. Ya udah kamu mau makan apa? Saya mau makan nasi Padang. Udah, aku beli nasi Padang, dia makan. Selesai makan ya udah terima kasih ya. Aku tentuin dia sebagai Jenab. Jadi dia bingung castingnya di mana bang? Ya, waktu makan itulah aku bilang castingnya. Dan dengan di Komisi 10 itu juga ada pendidikan. Ada. Aha. Dengan pandemi sekarang gimana nih bang? Ada pertanyaan yang agak aneh nih. Katanya Oplet sempat mau dibeli sama Raffi Ahmad dan lain, itu benar apa settingan si Raffi? Bukan dia pikir jadi orang kaya bisa beli semuanya kali. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya. Aduh sialan, nih Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali orang bisa mati. Tapi kayak misal Paramitha Rusady itu termasuk aku yang mengcasting dia. Ya. Itulah film pertama dia kan Ranjau-Ranjau Cinta. Ya. Aku yang menemukan Paramitha Rusady. Aku yang menemukan. Tapi memang melalui casting karena waktu itu sutradara bukan aku. Sutradaranya Nasri Cepi. Ya. Tapi aku kasih rekomen dengan sutradara. Ada artis baru, mukanya cantik, pandai bermain musik, namanya Paramitha Rusady. Silakan dipanggil lah. Memang perasaan waktu itu pernah datang ke kantor ya, itu kan produksi Gramedia Film. Cuman tidak aku yang mengcasting. Aku cuman ikut ngobrol aja. Tapi dia nggak tahu kalau ngobrol berarti aku casting. Tapi kalau Modi aku yang casting kalau Modi. Yang di Sidul? Ya. Nah, Modi itu lucu ketemunya. Aha, gimana? Aku nggak kenal siapa Modi. None Jakarta? Aku nggak kenal dia. Aku ngeliat majalah. Begitu aku lihat, loh kok ada Jenab di sini. Aku udah bilang itu adalah Jenab. Feeling ya. Nah, sementara waktu Dul 1, Jenab tuh belum ada. Aku belum tahu siapa Jenab. Tapi begitu aku lihat majalah, ternyata Modi waktu itu adalah none Jakarta kan? Ya. Aku bilang sama si Suti, sama si Atun, cari orang ini, aku mau ketemu. Singkat kata diundanglah Modi datang ke kantor. Dia datang ke kantor aku ngobrol sama dia, cuman aku nggak ngobrol banyak, cuman aku tanya udah makan belum? Lo bisa wawancara dia, bener gak cerita gue? Dia kaget kan Modi. Maksudnya apa bang? Ya saya tanya kamu udah makan belum? Belum bang. Ya udah kamu mau makan apa? Saya mau makan nasi Padang. Udah, aku beli nasi Padang, dia makan. Selesai makan ya udah terima kasih ya. Aku tentuin dia sebagai Jenab. Jadi dia bingung castingnya di mana bang? Ya, waktu makan itulah aku bilang castingnya. Oh jadi nggak harus kiri kanan bla bla gitu nggak ya?
Nggak perlu lah, kita ngobrol aja udah tahu kita. Ya, satu lagi saya mau nanya, dunia politik apa kabar itu? Ya, dunia politik memang bukan dunia baru buat aku. Ya. Aku udah ada dalam dunia politik dari tahun 2008 kan. Ya. Tapi memang untuk ukuran seorang politikus baru. Ya. Karena aku baru menjadi kader dari sebuah partai. Aku dari PD Perjuangan. Aha. Ya, kenapa aku tertarik di sana? Karena aku juga tahu usia aku ini kan sudah 60. Aku sudah harus melakukan metamorfosis terhadap semua ini. Misalnya ilmu aku ini harus aku bagi kepada anak-anak. Artinya sebuah kebijakan tuh aku berikan. Nah, kebijakan tuh hanya bisa diberikan harus melalui politik. Kalau tidak nggak sampai. Artinya kita mau ingin bikin sesuatu itu harus bicara dengan kesepakatan gitu loh. Nah, makanya di saat ada kesempatan aku menjadi wakil bupati tahun 2008 di Kabupaten Tangerang, kemudian meningkat menjadi wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur walaupun 1 tahun. Tapi aku serius, aku kuliah lagi, aku kuliah politik. Oh, aha. Makanya gelarku kan SIP, Sarjana Ilmu Politik. Ya. Jadi ya sekarang ini aku ada dalam dunia politik. Itu yang tadi saya katakan bahwa kebijakan tuh nggak bisa ditentukan sendiri, Henry. Kita harus bicarakan bersama-sama. Nah, karena itu sebagai anggota DPR, aku sekarang anggota DPR dari Komisi 10. Mitra kerja aku adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Pemuda Olahraga dan Perpustakaan Nasional. Nah, kalau aku ingin bicara soal film, aku harus ada dalam komisi ini. Kalau nggak bisa aku memprotek film gitu. Nah, itu adalah jalur politik. Maksudnya seperti itu. Nyambung kerjaannya dengan politik jadinya ya? Ya, memang karena saya jujur, saya minta kepada Ibu Ketua Umum, saya ingin ada di Komisi 10. Saya tidak ingin di komisi lain. Karena saya anggap core saya ada di situ. Saya ada di kebudayaan, saya ada di pariwisata, saya mungkin ada di pemuda. Nah, untuk itulah saya ada di situ. Minimal ya untuk periode ini saya ingin berbakti di situ dulu karena ya pemikiran tentang dunia film, ya dunia televisi ada di situlah kira-kira seperti itu. Dan dengan di Komisi 10 itu juga ada pendidikan. Ada. Aha. Dengan pandemi sekarang gimana nih, Bang? Aduh, pusing nih anak udah setahun lebih di rumah aja karena pandemi. Betul. Ini sebetulnya kalau dihitung secara mitra kerja, Komisi 10 tuh punya mitra kerja cuma sedikit, cuma ada 4 mitra kerja. Yang tadi saya katakan pendidikan kebudayaan, pariwisata ekonomi kreatif, pemuda olahraga dan perpustakaan nasional. Sementara di komisi lain itu bisa melebihi 7 mitra kerja. Tapi dengan mitra kerja yang 4 ini, boleh dibilang semuanya kolab. Oke. Karena situasi pandemi kan, tiba-tiba kita harus melakukan PJJ pelajaran jarak jauh. Sementara infrastruktur belum bisa menunjang. Tidak semua orang punya gadget. Ya. Tidak semua daerah punya transmisi untuk. Ya. Itu problem. Akhirnya selama 2 tahun ini boleh dianggap mungkin trial and error nih pekerjaan. PR banget. Memberikan bantuan untuk pulsa bagi mahasiswa, bagi sangat PR. Kemudian dibangunlah BTS jaringan-jaringan di beberapa daerah yang blank spot. Yeah. Nah, itu sebetulnya dalam sebuah bagan besar tidak masuk dalam program itu, tapi karena situasi ini itulah yang dianggap realokasi anggaran. Gitu. Itulah. Lebih daring anak sekolah gimana dong itu? Ya memang ini problem. Sekarang pemerintah sedang mempersiapkan sekolah tatap muka. Tapi persyaratan yang kita garis bawahi dari Komisi 10, sekolah tatap muka hanya bisa dilakukan setelah semua guru pendidik harus vaksin. Dan itu targetnya di bulan Juli.
Memang sekarang ada beberapa sekolah yang istilahnya uji coba. Ya. Uji coba, baru uji coba. Nah, Ya. ya, tapi namanya uji coba kan pasti tidak sempurna kan? Ya. Nah, itu salah satu apa ya? Salah satu solusi untuk meningkatkan minat anak-anak kita ini sekolah. Ya kan kita juga paham bahwa misalnya dengan sekolah jarak jauh tidak semua anak-anak punya HP yang bagus. Ya. Benar. Kemudian pulsanya juga mahal. Ya. Ya karena itulah pemerintah memberikan bantuan pulsa, memberikan alat TIK, komputer dengan beberapa sekolah. Nah, itu yang membuat kerja keras. Nah, itulah yang saya katakan ini hanya bisa diselesaikan dengan bicara politik, Henry. Benar. Kalau tidak politik, tidak ada kedekatan kepada masyarakat. Nah, itulah setiap fraksi bicara kepentingan masing-masing demi kepentingan masyarakat. Misalnya kita tahu ada di daerah, jangan jauh-jauh lah, di Banten aja masih daerah blank spot. Iya. Di Pandeglang, Lebak masih ada beberapa area yang blank spot. Nah, ini solusinya seperti apa? Gitu. Itulah kerja politik. Maksud saya seperti itu. Berarti tinggal nge-push ini juga kali ya, si beberapa operator si internet tadi ya? Oh iya. Ya. Itu mereka segera bikin BTS. Sudah melakukan pekerjaan. Betul, tapi BTS itu punya kekuatannya terbatas. Jadi supaya diketahui, Henry, kita pernah rapat dengan Kementerian Info, ya? Itu untuk membangun jaringan yang sempurna. Satu wilayah itu bisa memerlukan waktu 3 tahun. Kalau BTS itu kan sementara, kan? Iya. Punya jaringan, ya maaf, misalnya sekarang ini kan lagi angin, lagi hujan. Ya. Begitu dia tergoyang, pasti akan terganggu semua jaringan. Benar. Ngaruh banget ke cuaca dan lain-lain ya. Sangat pengaruh. Kita aja yang di Jakarta terganggu, apalagi yang di daerah. Kita ngobrol gini aja kadang putus-putus juga tadi. Ya, betul. Tapi ada kendala dalam hal itu ke operator internet tadi. Pertama dia bikinnya 3 tahun. Itu saja mereka, ya artinya mereka harus memperkuat jaringan itu kan. Frekuensinya. Nah, mungkin yang kita lihat BTS itu kan kita lihat hanya ada di beberapa wilayah yang kira-kira bisa punya penguatan, tapi tidak seluruh bisa di gunung. Kalau BTS itu nggak bisa di gunung. Ya. Ada keterbatasan ya. Artinya secara pemerintah sudah sangat maksimal melakukan sesuatu bagi dunia pendidikan di tengah pandemi ini. Bayangin dengan kondisi seperti ini, jujur aja ekonomi ini kan juga menjadi parah kan. Hancur Boleh bilang, turun di mana-mana. Yang paling rusak itu adalah pariwisata. Ya. Bayangin kan, barangkali kita tahu Bali ini sepi, nggak ada kunjungan. Berapa banyak hotel yang kolaps di sana. Dunia kesenian kolaps di sana. Berapa ribu seniman budayawan yang ada di seluruh Indonesia kolaps dengan pandemi ini. Jadi kita harus memilih, kita mesti prioritaskan. Tentu prioritas utama adalah kesehatan. Yaitu memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Anda bisa bayangkan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat. Triliun ini yang disediakan pemerintah. Angkanya gila-gilaan. Belum lagi kemudian mengalokasikan untuk pendidikan. Ya. Dulu nggak ada yang bantuan pulsa, tidak ada bantuan alat teknologi. Sekarang ada bantuan pulsa. Benar. Ya? Ya, setuju, benar. Angkanya gede banget itu berapa? Jadi artinya pemerintah sudah cukup kerja keras untuk ini. Sangat luar biasa. Tentu tidak akan pernah sempurna karena yang kita hadapi ini pandemi yang tidak tahu sampai mana selesainya. Nggak bisa diprediksi pandemi ini. Yang kita bisa lakukan adalah berasumsi ini kira-kira tahun berapa selesai.
Nggak ada satu negara pun sanggup memprediksi kapan pandemi ini akan selesai. Ada yang mengatakan sampai tahun 2022, tapi ada mengatakan mungkin di atas 2025. Kalau kita dengarkan itu, nggak bisa kita bekerja otak kita ini. Maka kita harus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah protek terhadap kesehatan. Itu utama. Ya. Bayangin, saya mungkin saya selama 1 tahun sekolah kerja di rumah webinar selama hampir 8 bulan. Saya nggak pernah datang ke gedung DPR. Resiko sekali juga. Karena memang ketentuan seperti itu. Ya, ketentuan seperti itu. Tidak boleh melebihi 20% dari jumlah. Aha. Nah, itu kan sebuah pengorbanan. Kemudian kita kalau reses juga berapa kali kita dengan cara virtual, nggak bisa datang secara fisik. Karena situasi kondisinya seperti itu. Nah, itulah bagian dari mungkin masyarakat melihat wah pemerintah tidak bekerja, pemerintah sudah sangat bekerja. Harus mensikapi secara optimis ini situasi. Henry bisa bayangkan bagaimana negara diembargo terhadap vaksin. Kita kan diembargo vaksin. Ya. Karena India sekarang korbannya luar biasa. Brasil korban luar biasa. Akhirnya ya jatah vaksin Indonesia disuplai dulu ke sana. Ya. Memang nggak mudah, sangat tidak mudah gitu. Malah ada yang konyol-konyol mikir COVID ini rekayasa. Waduh. Saya nggak ngerti kalau ada berpikir seperti itu. Tapi pernah dengar? Saya nggak tahu ya, mungkin saya nggak tahu. Mana dengar, tapi saya lihat rekayasanya mana ya gitu. Saya nggak tahu apa maknanya, apakah penyakit ini direkayasa atau apa virus ini direkayasa, nggak tahu aku nggak jelas ya, aku bukan epidemiologi kan, jadi nggak tahu rekayasanya di mana. Sementara ini udah masalah dunia. Ya, betul. Benar. Bang, untuk planning ke depan gimana Bang? Kesibukannya? Ya, kesibukanku mungkin ya aku tuntaskan bekerja sebagai anggota DPR. Kalau yang lain kan aku anggap suplemen saja. Ikut di sebuah program itu suplemen saja. Tapi aku ingin fokus pengabdian terakhirku ya di dalam dunia politik ini aja. Mudah-mudahan apa yang ada dalam pikiranku bisa aku sumbangsikan kepada negeri dan bangsa ini. Itu aja sebetulnya. Dan usaha catering tetap jalan atau warung sidulnya? Akan dikembangin? Ya itu usaha istri, bukan usaha aku. Oh gitu. Tapi semua sinetronnya Marano dulu cateringnya Karnos Catering gitu kan? Oh, iya, kalau soalnya semua pemain cocok dengan makanan kita. Malah kalau dibeliin makanan lain mereka nggak mau. Oke. Dan dari situ awalnya lahirnya Warung Sidul. Ya, sebetulnya Warung Sidul udah lama, Gimana? Aku pernah punya warung di Mekah. Oh iya, pernah dengar. Nah, jadi dari tahun 97 sampai akhir 99. Begitu Krismon aku tutup di Mekah. Kemudian aku juga pernah buka di Kafe Taman Semanggi. Ya, pernah dengar. Lagi musim Aku kafe pernah tenda buka zaman di itu. Putra, dan aku pernah buka di beberapa mall di Jakarta ini. Cuman ya memang karena pandemi ini kita tutup. Sekarang akhirnya bikin di rumah. Gitu. Jadi aku buka warung hanya Sabtu Minggu di rumah. Tetap dengan prokes. Tentu prokes. Ya kayak sekarang bulan puasa tutup. Nah ini tempatnya di sini di halaman belakang nih dekat kolam renang nih. Nah ini warung gue nih. Ya. Nah tuh. Enak banget sih rumahnya.
Enak banget, bisa bebas buat syuting tuh, halamannya gede banget. Ini lokasi Sidul untuk sinetron dulu. Ah. Ini halaman belakangnya nih, Hen. Iya, iya. Yang ada oplet di depan. Kalau di sini. Yang ada oplet. Oh iya, Oplet. itu opletnya. Iya, iya. Keren, keren, keren. Nah, yang saya nonton di channelnya Rano ada perombakan rumah Sidul, maksudnya gimana sih? Ya, itu kan rumah Sidul kan aku bikin. Jadi aku sewa lahan teman, ya tentu punya batas waktu kan, dan dia tidak bisa memberikan perpanjangan kontrak lagi, jadi terpaksa aku bongkar. Jadi memang tempat itu aku bangun untuk rumah Sidul. Tapi karena bulan Juni ini udah selesai kontraknya, ya aku harus bongkar. Itu konsekuensi dari sebuah perjanjian kan. Berarti pindah lokasi. Pindah lokasi bukan jadinya? Nanti kalau diterusin kita pindah lokasi. Kalau diterusin. Tapi bukannya rumahnya Sidul saya lihat waktu di film yang ada behind the scene-nya, bukannya ada dindingnya bisa dibongkar tuh, dicopot, yang ada kamera buat ke maknya? Iya, semua dinding rumah bisa dicopot. Ah, keren idenya. Bahkan sasis oplet itu udah sasis khusus itu. Karena kalau syuting di jalan kan untuk kamera, untuk lampu, untuk kameramen kan harus bisa berdiri di depan oplet. Aha. Iya, jadi sasisnya aku kasih rangka khusus. Ada pertanyaan yang agak aneh nih. Katanya oplet sempat mau dibeli sama Raffi Ahmad dan lain, itu benar apa settingan si Raffi? Dia pikir jadi orang kaya bisa beli semuanya kali. Iya, ada story-nya kan di situ, banyak sejarahnya kan di balik oplet. Saya bilang nggak mungkin ini. Saya pikir tadi buat konten dia saja, tapi dia serius. Beneran? Raffi, maaf, ini bukan abang nggak mau jual opletnya. Oplet ini masih ada ada kelanjutan. Soalnya abang lebih pantas naik oplet daripada naik Rolls Royce kamu. Oke. Kirain settingan, beneran dia mau beli ya ternyata ya? Dia mau beli. Ya, dia kan kolektor. Mau beli. Wah, saya beli murah dulu cuma 500.000. Keren. Dan servis sono sini jadi mahal, jadi bagus. Wah, udah ngebangun, udah ganti mesin segala macam, ya udah lumayan lah. Artinya pantas lah oplet ini ngantar teman-teman bisa umroh sama haji. Dengan Bu Nono, makasih ngobrolnya, sehat terus. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat terus. Sama-sama. Sukses channelnya ya. NU. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Oke, bye.